Ini ya. Dari 0 sampai 1 dia suhunya 100 derajat. Terus dari 1 sampai hingga dia suhunya 0. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini, kita disuruh menentukan berapa nilai U itu untuk semua titik di sepanjang bukan sepanjang, selebar plat ini. Jadi dari plat ini semua, anggap kalau suhu di sini kan kita udah tahu, di sini suhunya 0. Di sini 0, terus di sini ya 0, 0, di sini ya 100. Tapi kalau di titik sini misalkan, nah ini berapa? Nah itu yang kita diminta untuk mencari. Oke. Terus katanya di sini diketahui bahwa ini ada dalam kondisi steady state. Nah, apa kondisi steady state itu? Steady state ini kondisi pada saat suhu dari benda ini enggak berubah pada waktu. Oke. Suhu dari benda ini enggak berubah terhadap waktu. Nah, gimana caranya kita mengerjakan? Karena dia suhu benda enggak berubah terhadap waktu, maka kita bisa dapatkan Laplacian U dia akan sama dengan 0. Oke, ini sebenarnya sama kayak yang di persamaan parsial di FISMA 2 kemarin. Jadi untuk suhunya ini nggak berubah terhadap waktu, kita bisa pakai Laplacian U sama dengan 0, tapi kalau berubah terhadap waktu, dia bisa kita pakai 1/A kuadrat do U per do T. Oke, ini persamaan difusi jadinya ya, kalau dia berubah terhadap waktu. Tapi kalau dia nggak berubah terhadap waktu, berarti kan du per do T-nya kan 0, sehingga ini nilainya akan sama dengan 0. Oke, sekarang do kuadrat ini apa maknanya? Do kuadrat ini kan sebenarnya kalau satu dimensi, maka dia kan do kuadrat U per do X kuadrat aja. Ini kalau dia satu dimensi, misalkan di sumbu X saja. Tapi karena ini platnya 2 dimensi, ada bidang X dan Y, maka ini kita tambah lagi dengan do kuadrat U per do Y kuadrat. Nah, oke. Dia akan sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini ada U sendiri dia fungsi dari X dan Y. Artinya apa? Nilai dari U atau nilai dari temperatur ini dipengaruhi oleh X dan Y. Jadinya di mana posisinya, yaitu menentukan berapa temperaturnya. Nah, hingga untuk X dan Y yang beda, maka pasti suhunya juga bakalan beda. Sekarang, U ini fungsi X dan Y, sedangkan kita menurunkan terhadap U. Ini juga kita menurunkan terhadap Y. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan? Oke, ini kita sebagaimana biasa kita bisa pakai separasi variabel. Separasi variabel itu berarti kita memisalkan variabel lain yang kalau U tadi dia bergantung X dan Y, kita misalkan sebuah fungsi baru yang dia hanya bergantung X saja dan bergantung Y saja. Oke, jadi kita misalkan U yang U ini merupakan fungsi X dan Y, misalkan aja dia merupakan perkalian dari M ini fungsi X dengan N fungsi Y. Oke. Jadi ada M, ada N. Dia M-nya fungsi X, N-nya fungsi Y. Nah, oke. Kita udah punya ini. Yowes, kita masukkan aja ke persamaan ini. Persamaan ini. Jadinya sekarang do kuadrat Mn per do X kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat Mn per do Y kuadrat, dia bakal sama dengan 0. Oke, terus karena M itu fungsi X aja dan N ini fungsi Y aja, N ini fungsi Y aja, berarti nggak ada kebergantungan terhadap X. Sehingga N ini bisa kita keluarkan karena dia nggak bergantung X. Sedangkan kita mau menurunkan terhadap
kan ya di sini. Jadi di sini tinggal do kuadrat M per do X kuadrat. Juga di sini plus, nah ini sekarang tadi yang tadi N nggak bergantung X ya, tapi N tergantung Y, sehingga N di sini tetap, tapi M-nya keluar karena M nggak bergantung Y. Oke, kita punya M do kuadrat N per do Y kuadrat. Nah, dia bakal sama dengan 0. Nah, sekarang kalau semua fungsi ini sama-sama aku bagi Mn, ini semua sama-sama aku bagi atau aku kalikan seper Mn, aku kalikan seper Mn. Berarti di sini apa jadinya? N per Mn berarti kan tinggal seper M kan? Jadinya di sini kita punya seper M do kuadrat M per do X kuadrat. Bentar, per do X kuadrat. Terus kita tambah dengan seper N do kuadrat N per do Y kuadrat. Nah, ini dia bakal sama dengan 0. Oke. Nah, terus kita pindah aja salah satu ruas. Jadinya kita akan dapatkan seper M kalikan do kuadrat M per do Y kuadrat ini bakal sama dengan min ini, min per N do kuadrat N per do Y kuadrat. Ini kuadrat ya, benar. Ini 2. Memisalkan persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan baru, katakan aja min kuadrat misalnya. Misalkan sebagai min K kuadrat. Nah, sekarang apa yang terjadi? Oke, mungkin kalau yang bingung kenapa aku misalkan dia sebagai K kuadrat. K ini kan konstanta. Loh, apakah ini konstan? Nah, oke, kita lihat. Di sini ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dia hanya mengandung satu variabel, X aja kan dia. Terus ruas kanan dia hanya mengandung satu variabel. Nah, terus di sini kita ini Y. Kalau berubah, ini dia nggak mempengaruhi nilai ini. Begitupun pada saat nilai Y berubah, dia nggak mempengaruhi nilai ini. Jadi mau tidak mau, maka kedua ruas ini harus merupakan sebuah konstanta. Oke, sampai sini aman ya. Nah, oke, kita bisa pecah lagi dia. Jadi kita dapatkan seper M do kuadrat M per do E kuadrat dia sama dengan min K kuadrat. Terus kita juga bakal dapatkan ini. Min seper N do kuadrat N per do Y kuadrat sama dengan min K kuadrat. Atau kalau aku coret minnya ini jadinya jadi gini aja. Oke, terus kalau aku pindah ruaskan dia, jadinya kita bakal dapat ini. Bentar. Ini kita pindah ruas. Oh, bentar. Sorry. Remnya nggak ikut ya. Oke, ini kita copy dulu. Oke, terus ini tak kalikan M. Sama juga ini tak. Terus ulang dulu, ini kalikan N. Oke, ini ada dua persamaan yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini. Do kuadrat M per do E kuadrat, turunan kedua dari M. Ini ada, apa itu namanya? Orde 0 ya, ini kan orde 2. Nah, persamaan seperti ini kan apa solusinya biasanya? Kalau kalian lihat misalkan di persamaan gerak harmonis, osilasi itu kan ada turunan kedua kan.
Misalkan turunan kedua dari X tambah omega kuadrat X, nah dia sama dengan 0 kan. Atau ini kan, ini kalau dipindah ruas kan berarti kan turunan kedua dari M ditambah dengan kuadrat M sama dengan 0. Berarti kan bentuknya sama kayak ini. Nah, persamaan osilasi itu kan dia hasilnya apa? Sinusoid. Ya. Jadi kalau ada bentuk turunan kedua sama dengan sesuatu kali fungsi itu, maka penyelesaiannya dia pasti penyelesaian yang bentuknya sinusoid. Apa sinusoid? Ya bentuknya sin atau cos itu. Oke, dengan ini ya dinilai omega kuadrat. Maaf, K-nya ini ya. K-nya ini sama dengan omega kuadratnya. Omega kuadrat. Hingga kita dapatkan di sini M-nya. M sama dengan, karena dia sinusoid ya, berarti katakan aja A cos omega X terus ditambah B, atau tetap aja ya tak tuliskan K. Berarti omega kuadrat sama dengan K kuadrat kan. Berarti ini kan A cos KX aja. A cos KX. Ini tetap aja tak tuliskan K kuadrat ya. Plus B sin KX. Oke. Nah, terus dengan cara yang sama kita bisa dapatkan yang sebelah sini. Oke. Kalau tadi ini penyelesaiannya dia sinusoid. Ya, sinusoid. Nah, ini kan bentuknya yang sebelah kiri, maaf, kiri kanan. Oh, ini yang sebelah kanan dia kan mirip sama ini, bedanya dia ini enggak min, dia plus kan. Berarti dia penyelesaiannya bakal bentuknya hiperbolik. Apa hiperbolik? Hiperbolik itu bentuknya penyelesaiannya jadinya sin hiperbolik atau cos hiperbolik. Sin apa itu tulisannya? Sin hiperbolik atau cos hiperbolik, atau boleh juga ditulis dalam bentuk E pangkat KX sama E pangkat min KX. Ini juga sama aja. Ini berarti E pangkat bukan min KX bukan KX tapi ada I-nya, I KX kalau sinusoid. Ini kan sinusoid juga. Boleh aja pakai bentuk ini, boleh pakai bentuk yang sin cos juga boleh. Tapi kita samakan dengan yang di ya, dia mintanya yang M itu sinusoidnya bentuknya pakai sin cos ya. Pakai sin cos ya ini ya. Mana ini? Bentar. Ini dia pakai sin kan. Terus yang mana itu? Yang bentuk hiperbolik dia pakai E pangkat. Oke, kita samakan aja dengan yang diminta oleh soal. Jadi di sini bentuknya bakal E pangkat KX dengan E pangkat min KX. Oke. Oke lah, kita katakan saja ini E ya misalkan. D E pangkat KX, di sini D E pangkat KX. Jadi N itu sama dengan ini. N sama dengan ini ya. Oke. Atau oke lah, apa ini aja. Nah, sekarang kita udah punya M sama N. Nah, sekarang kita lihat di kasus soal tadi. Ada saat Y, maaf, pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 0, apapun nilai Y-nya, ya, panjang sumbu ini berarti ya. Ini kan sumbu X sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0, berapapun nilai dari Y-nya, maka U harus 0. U harus 0. U harus 0. Oke, di benar. Pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka U harus 0. Sedangkan U sendiri sama dengan M kali N. M kali N ya. Oke, sehingga U sama dengan 0 ini mengindikasikan bahwasanya M-nya juga sama dengan 0 ya. M0 karena U sama dengan M kali N, berarti pada saat M-nya 0 maka U-nya 0. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita masukkan ke sini, kalau kita masukkan X sama dengan 0 ke sini, berarti M-nya 0 ya, M-nya 0 ya. Berarti 0 sama dengan A cos 0, A cos 0
ditambah B sin 0. B sin 0. Sin 0 dia 0, sehingga nilainya ini ya 0. 0,1 berarti kita punya dia ya A kali 1 ya. A, berarti 0 sama dengan A tambah 0. Oke, maka mau tidak mau di sini A-nya harus 0. A-nya harus 0. Oke, karena A-nya 0, maka di sini kita mendapatkan bahwasanya nilai dari M itu dia hanya bergantung ke cos KX, berarti sama dengan B cos KX. Oke, ini ya. Oke, terus kita lihat juga untuk kasus yang kedua, yang N. Oke, tadi kita udah mendapatkan kalau N dia dipengaruhi oleh E pangkat AX dan E pangkat min KX. Oke, tadi kita udah ngebikin di X sama dengan 0. Nah, sekarang gimana untuk di Y sama dengan 0? Oke, kita lihat di sini. Y sama dengan 0 berarti di sepanjang sumbu ini ya, sepanjang sumbu ini. Nah, pada saat ini kan dari 1 terus ke sana dia kan sumbunya 0. Jadi pada saat X sama dengan tak hingga pun dia juga punya harus 0. Oke, jadi di X sama dengan tak hingga berarti U-nya juga harus 0. Oh, saya bentar. X sama dengan tak hingga, maka dia U harus 0. Biar U-nya 0, maka mau tidak mau N yang di sini juga harus nilainya 0. Karena U kan sama dengan M kali N. Ya, N-nya 0, berarti U-nya 0. Berarti N harus 0. Oke, berarti di sini 0 sama dengan kita masukkan E pangkat tak hingga tambah D E pangkat min tak hingga. Oke, E pangkat min tak hingga dia hasilnya 0 udah. Jadi ini sama dengan 0. Oke, ini 0, sedangkan ini E pangkat tak hingga ini kan nilainya besar sekali. Tapi kita mau hasilnya 0, maka mau tidak mau E dia harus sama dengan 0. Oke, kalau C-nya 0 berarti N E dia sama dengan 0, sehingga mau tidak mau untuk N dia harus sama dengan, karena C-nya 0 udah ya, berarti tinggal D aja. D E pangkat min KX. Oke. Jadi kita punya ini. Punya M sama dengan ini, terus N sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang berarti kita dapatkan apa? Kan tadi sama dengan M kali N kan. Sehingga karena U sama dengan M kali N, nah, kita bisa tuliskan U sendiri sama dengan B, oke, B cos KX, kita kalikan dengan DE pangkat min KX. Oke, B sama D ini kan konstanta ya. Oke lah, kita katakan aja B kali D itu sama dengan BK misalkan. Oh iya, B yang tergantung besarnya nilainya K. Oke ya, ya intinya ini konstanta wes gitu aja. Ini konstanta mewakili B dan D. Nah ini terus kita kalikan E pangkat min ini Y ya, sorry. Ini Y. Oh iya ya, salah nulis aku. Ini Y bukan X ya, maaf. Bentar, ini Y. N tadi tergantung Y kan, bukan X. Jadi pada saat Oke, ini berarti pada saat tak hingga ini berarti Y. Oke, terus mana lagi? Ini min KY berarti ya, ini min KY.
Ini min KY. Oke. Berarti E pangkat min KY cos KX. Cos KX. Oke, ini kita udah punya. Nah, sekarang ini apakah U hanya sama dengan ini saja? Nah, kita nggak tahu apakah nilai K ini hanya ada satu jenis nilai K. Bisa aja ini ada beberapa jenis nilai K. Sehingga dalam bentuk lebih umum, kita tuliskan aja U ini sama dengan integral dari untuk apa ya, mengakomodir semua jenis K. Kita nggak tahu apa K ini cuma satu nilai, apa ada banyak nilai. Ya, misalkan kalau di mana itu, di kuantum misalkan itu, misalkan nyari solusi dari semua potensial tak hingga itu kan solusinya kan akar 2/L apa itu sin 2 pi x per L kan 2 n maaf n pi x per L kan misalkan itu kan n-nya bisa 1 bisa 2 ada banyak jenisnya jadi ini bisa jadi ada macam-macam enggak cuma satu nilai sehingga kita tuliskan dia dalam bentuk integral untuk mengakomodir semua nilai K yang ada. Oke. Ya sama aja min KY cuma tak tambah integral tok depannya cos X ya DK mengakomodir semua nilai yang ada. Oke, ini kita udah dapatkan ini. Ini bentar. Ini berarti U-nya fungsi X dan Y ya. U fungsi X dan Y. Oke, ini kita udah dapatkan ini. Nah, terus oke, kita lihat lagi di soal. Kembali ke soal ya. Kita permasalahannya sekarang kita udah dapat ini ya, kita udah dapat ini ya. Nah, kita nggak tahu berapa nilai dari BK itu. BK ini berapa nilainya. Jadi kita perlu cari berapa nilai dari BK. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita nyari BK? Oke, kita bisa manfaatkan pada saat U X sama dengan X, 0. Jadi pada saat Y sama dengan 0. Pada saat Y sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Berarti ini E pangkat min K0. E pangkat 0 berarti 1, sehingga hilang. Jadinya UX, 0-nya dia sama dengan BK, kita kalikan dengan cos X. Karena E pangkat min K-nya udah sama dengan 1. BK. Oke, kita udah mendapatkan ini ya. Sama ya. Oh, bentar. Dia pakai sin ya, bentar. Coba kita cek lagi. A cos KX 0, bentar. U sama dengan 0, U sama dengan 100, U sama dengan 0. Bentar. Kita coba cek lagi. Kita substitusikan U sama dengan 0 pada saat Y oke. Karena U sama dengan 0 pada saat X sama dengan 0, oke. Bentar. Oke, kita coba cek lagi ya, bentar. Ini ada yang belum sama ini dengan solusi yang di atas. Ini berarti di M-nya kalau kita ganti 0. Oh, sorry. Ini aku salah ini. Ini A sama dengan 0 ya. A sama dengan 0. Udah. Ini kan harusnya kita tulis B sin KX ya. Ini aku tulis B cos KX. Sorry. Ini salah nulis aku. Bentar. Salah nulis ya. Ini sin harusnya ya. Yang gandengannya B itu kan sin tadi. Aku tulis cos. Sorry. Ini juga berarti salah nulis.
Besin. Oke. Ini juga berarti besin ya. Terus ini juga berarti besin. Oke, terus mana lagi ini ya? Ini berarti juga sin. Oke, udah sama ya ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita nyari BK? Nyari BK. Oke, ini kita bisa manfaatkan apa ya? Kita bisa manfaatkan Fourier. Kita bisa cari berarti untuk nyari BK ya kita bisa tahu dia dari apa kalau nyari ini biasanya. Kalau di persamaan Fourier ini ya sama kayak ini berarti ya. Jadi kita tinggal tuliskan BK dia sama dengan 2 per pi integral dari UX0 kita kalikan dengan sin X kx dk. Oke, ini ya. Ini kita dapat dari 0 sampai hingga. Nah, sekarang kita tadi di awal udah tahu kalau nilai dari UX0 itu ini. Nah, ini kita copy ulang di bawah ya. Apa itu tadi? Bentar. Oke. U di X dan Y sama dengan 0. Dia sama dengan, ada 2 nilai tadi katanya. Dia sama dengan 100 untuk X-nya itu dari 0 sampai 1. Terus dia sama dengan 0 untuk X yang lain. Berarti X yang lebih besar dari 1. Oke. Sedangkan di X negatif kan nggak ada ya. Karena kan cuma di daerah positif aja. Oke. Sekarang maaf ini bukan 1, maaf 0. Oke, sekarang ya udah kita masukkan ke sini, kita masukkan ini. Ini berarti kan yang ada nilainya cuma dari 0 sampai 1 ya. Hingga kita akan dapat nilai dari BK, dia akan sama dengan apa berarti jadinya? 2 per pi ya. 2 per pi integral, sekarang batasnya yang ada nilainya cuma dari 0 sampai 1 ya. Dari 100 kemudian sin kx dk. Oke, kita dapat ini ya. Kita turunkan lagi. 100 bisa keluar, berarti 200 per pi ya. 200 per pi. Oke, terus integral dari sin kx itu berarti seperka, maaf, min seperka lebih tepatnya, cos kx. Cos kx dengan batasnya dari 0 sampai 1. Oke, kita masukkan. Oke, benar. Kita cek lagi, udah sama enggak? Oke, udah sama ya. Kalau kita masukkan, berarti kita dapatkan apa? Min 200 per PK. Per PK. Oke, kita masukkan. Cos KX, kita masukkan X-nya 1, berarti tinggal cos K. Terus cos KX, kita masukkan X-nya 0, berarti 1. Oke, jadi kita dapatkan BK sama dengan ini. Oke, lihat. Udah sama belum? Udah ya, ini ya. Oh, atau balik berarti. Balik berarti minnya kalau tak masukkan, berarti dia jadinya sama dengan 200 per PK 1 min cos K. 1 min cos K. Oke, ini kita udah dapatkan nilai dari BK. Nah, oke. Terus berapa nilai dari U berarti? Ini kan kita cari BK dalam rangka nyari U. Tadi kita udah nemu tadi. Mana tadi? Ini kita udah nemu nilai U. Ya sebenarnya jawabannya ya ini. Cuma kita di sini nggak tahu berapa nilai dari BK. Maka kita mencari nilai dari BK. Ya wes, kita berarti tinggal tuliskan ulang aja ini. Ini karena ini udah jawabannya ini kan. Nah, ini kita tuliskan ulang di bawah.
Nah, dengan catatan BK ini kita udah tahu hasilnya dia. Jadi ini bisa kita coret BK-nya. Ini tak geser dulu ya, bentar. Oke. Nah, tinggal masuk nilai dari BK. Ini kita masukkan sini. Oke. Oh, yang konstanta bisa keluar ya. Jadi kita dapatkan U X, Y dia sama dengan apa dia? 200 per pi bisa keluar ya. 200 per pi karena ini kan integral terhadap K kan. Integral 1 min cos K per K sin KX dk. Oke, ini hasil akhirnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Aman kira-kira? Kalau aman, tak lanjut soal selanjutnya. Kalau aman ya? Oke. Ini semoga aja nutup soal selanjutnya ada 7 soal lagi. Bentar, bentar. Ini dulu. Bentar. Ini ya soalnya ya. Oke, kita mulai dari. Oh, bentar, bentar. Tadi ada yang belum. Ada yang belum tadi. Sorry. Ini ya. Ini tadi kita udah dapatkan hasilnya ini. Hasilnya UXY sama dengan 200 per pi integral dari 0 sampai hingga 1 min cos K per K pangkat min KY sin KX dk. Oke. Nah, ini kita bisa pakai aturan Laplace 19 dan 20 hingga hasilnya. Oke, kita lihat dulu bentar. Kita copy dulu bentar. Ini ya. Nah, oke. Jadi ini dengan aturan integral Laplace L19 dan 20. Oke, dengan L19 dan 20. Nah, bentuk ini bisa kita ubah jadi ini. Oke, mana L19 20? Oke, kita lihat atas. Ya, kita bisa pakai aturan ini sama ini makanya copy karena ini kita pakai. Jadi sebenarnya ya ini udah jawaban, tapi kalau kita ganti lagi kita bisa dapatkan nilai dari ini ya. Nah, terus ini pada saat kita ini kan dia persamanya dalam dan Y. Sekarang gimana kalau kita nyatakan U dalam R dan theta? Nah, ini gimana? Nah, ini ternyata pada saat kita mau nyatakan R sama U sebagai fungsi R dan theta, ini kita dapatkan ini. Oke, itu ya, ini penjelasannya gitu. Terus kita lanjut ke soal nomor 1 tadi ya. Bentar. Kontrol screenshot, kita pindah sini. Oke, ini lanjutannya ya. Nah, di soal nomor 1 ini kita disuruh membuktikan apakah persamaan 9.15 berarti ini ya. Apakah ini itu memenuhi ini? Nah, intinya apakah tadi kita katakan kalau U dalam fungsi XY itu ini, terus U dalam fungsi R theta itu ini. Pertanyaannya, apakah beneran ini? Apa enggak bohong buku ini? Nah, ini kita perlu buktikan. Nah, oke. Jadi itu yang diminta soal ini. Kita diminta
untuk membuktikan dari step ini agar hasilnya jadi ini. Oke, sampai sini aman ya. Jadi kita sebenarnya melanjutkan sebelumnya diminta untuk membuktikan itu. Oke, di sini kita diberi hint ya, dia disuruh pakai persamaan tan alfa plus minus beta, terus tan 2 alfa. Ya, itulah, terus apa katanya dia? Show that if you use critical value of arta. Oke, intinya di sini kita juga bakalan pakai persamaan trigono, baik untuk artan, kemudian tan, ya, kita pakai itu untuk kemudian bakal membuktikan bahwa persamaan 914 ini bakal sama dengan 913 ini. Oke. Kita tuliskan dulu mungkin persamaan 9.14. Ini kan? Bentar, kita tuliskan dulu. Atau kita copy aja, ini kan ada kan di sini. Bentar. 9.14 ini ya, dia. Kita tuliskan lagi di sini. Ini persamaan 9.14. Saya tak perbesar. Ini persamaan 9.14. Ya. Nah, sekarang untuk pengerjaan selanjutnya kita coba dulu ya, kita cek dulu dia syarat batasnya. Ini kan soal sebelumnya sebenarnya kan, soal sebelumnya. Nah ini kan, dia jangan lupa kalau yang kita tinjau dia ada batas kondisi ya tadi. Mana tadi itu ini? Ini ya, ini batas kondisinya. Jangan lupa kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang di sini. Oke. Nah, terus kita ingin mengubah U dari fungsi X dan Y ke U dalam fungsi X dan R. Kita mengubah U fungsi X dan Y ke U fungsi R theta. Nah, maka sebelum itu kita perlu tahu apa hubungan antara R theta dengan XY di koordinat R. Nah, ini kita bisa dapat ini kan. Bentar, ini tak gambarkan ilustrasinya ya. Oke, ini anggap tunggu. Oh, enggak lurus, bentar. Nah, garis saja. Oke, misal kita gambar ya. Oke. Anggap aku punya sebuah garis. Ini aku mau tahu berapa letak titik di sini kan. Ini kan koordinatnya dalam XY berarti kan 3,y. X-nya itu berarti ini. Terus Y-nya berarti ini kan. Y-nya itu ini. Tapi kalau di koordinat polar kan ini R jadinya kan. Ini R. Oh, sorry. Ini R. Ini theta. Oke. Nah, sekarang gimana hubungannya XY dengan R theta? Oke, kita bisa langsung dapatkan ini ya. Berarti untuk X dia sama dengan R cos theta. Terus untuk Y dia sama dengan R sin theta. R sin theta. Nah, oke. Terus kita tadi diminta untuk pakai aturan alfa plus minus beta. Oke, kita coba tuliskan aja dulu. Oke, ini misalkan persamaan 2 ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3 misalkan. Oke. Oh, sorry. Pokok 2, 3. Tadi bukan persamaan 1 namanya ya. Wes, ini persamaan 1, wes. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke.
Nah, tadi kita diminta untuk pakai aturan tan. Oke, kita pakai aja tan alfa plus minus beta. Alfa plus minus beta. Dia sama dengan apa? Nah, kalau kita lihat lagi ya di aturan-aturan trigonometri, itu kita bisa dapatkan kalau tan alfa plus beta dia bakal sama dengan tan alfa plus minus tan beta terus per 1 minus plus tan alfa kita kalikan tan beta. Oke, maknanya apa? Jadi kalau tan alfa tambah beta berarti dia sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Oke, kalau ini plus berarti ini min ya. Kalau ini min, ini berarti plus. Atau kalau ini plus berarti ini min gitu. Kebalikannya aja. Oke, ini aturan penjumlahan tangan ya. Oke, ini kita sebut aja persamaan 3. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi jika alfa kita tuliskan dia alfa sama dengan arkes tangan A. Arkes tangan A. Terus kita pakai A besar aja mungkin ya, nggak campur. Arkes tangan A. Oke. Terus misalkan beta tadi dia sama dengan arkes tangan B misalkan. Arkes tangan B. Oke. Apa yang terjadi kalau kita memisalkan seperti itu? Nah, di sini kita bakal mendapatkan, ya tinggal tulis ulang aja. Nah, kalau alfanya tak ganti arkes tangan A, berarti ini kan jadi tan dalam kurung arkes tangan tan A, oke, plus minus artan B. Ya alfa tambah beta ini kan. Oke, sama dengan, ya sama aja berarti ini. Sama dengan, ini tak copy aja ya. Sebentar. Sama dengan ini ya, ini bener ya, tan oh sorry berarti tan dalam kurung tan ini tak copy ulang. Ini ya, ini terus di plus minus tan dalam kurung artan beta kita tuliskan ulang. Ini kita tuliskan ulang sini. Oke. Nah, kita bagi dengan 1 minus plus tan alfa. Tan alfa berarti tan arkes tangan A. Tan beta berarti tan arkes tangan beta. Ini ya. Oke, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Tan ketemu artan ya saling menghilangkan kan. Jadi kita bakal dapatkan nilai dari ini, dia bakal sama dengan tan dengan arkes tangan. Tan arkes tangan A berarti dia sama dengan A itu sendiri. Tan arkes tangan B berarti sama dengan B itu sendiri. Per 1 minus plus AB. Dia akan sama dengan ini ya. Kan sama dengan ini. Nah, sekarang gimana jadinya kalau semua ruas, jadi baik ini dengan ini sama-sama aku arkes tangankan. Oke, ini jadi numpuk banyak ini. Tidak apa. Kita nyari arkes tangan dari ini. Oke, itu semua ya. Aku mau nyari arkes tangan dari ini.
arkes tangan dari ini, berarti dia ya pasti kalau ruas kanan kita arkes tangan kan ya, ruas kiri kita arkes tangan kan, maka ruas kanan juga harus kita arkes tangankan ya, biar hasilnya sama pastinya. Oke, kita dapatkan, wah ini kebesaran. Nah, oke. Ini ya, dan dapatkan itu ya. Tadi kita dapat kalau tan ketemu arkes tan, dia saling meniadakan. Sehingga kita dapat hasilnya dia tinggal ini. Benar-benar. Ini ya, ini kita tulis ulang di bawahnya. Arkes tangan A, B, maaf, arkes tangan A plus minus arkes tangan B, dia bakal sama dengan ini, sama dengan ini. Oke, sampai sini aman ya. Kita udah dapatkan nilai dari arkes tangan A plus minus arkes tangan B. Nah, sekarang tapi jangan lupa ini juga kita harus tambahi dengan katakan saja K. K yang dia tergantung nilainya A dan B. Kita kalikan Pi. Nah, apakah ini? Ini sesuatu yang nilainya itu dia bisa -1, bisa 0, bisa 1, tergantung berapa nilainya A dan B. Oke, mungkin kalian nanya, ini kok moro-moro aku tambahi maknanya apa? Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita punya lingkaran, kita punya lingkaran. Nah, anggap aku punya sudut theta, theta. Nah, nilai dari tangan di sini itu bakal sama dengan tangan 108 sudut 180 setelahnya. Ya juga sama dengan sudut 180 sebelumnya. Jadi apa maknanya ini? Jadi kalau aku punya misalkan tan theta, misalkan aku punya tan theta misalkan sama dengan 1. Ini berapa theta? Oke, ini kita bisa katakan theta dia sama dengan 45 derajat. 45 derajat. Benar. Iya, benar 45 derajat di sini kan. Tapi jangan lupa yang tan theta sama dengan 1 itu bukan cuma 45 derajat. Di sini pun juga 45 derajat. Oh ya, di sini pun juga tan tetanya 1. Jadi oke, benar 45 derajat. Tapi jangan lupa plus minus atau gini aja, plus ini maknanya 180 ya. Jadi 45 tambah 180 atau juga dikurangi 180 juga sama kan. Jadi 45 plus K-nya ini bisa -1, bisa 0, bisa 1. 0 maknanya berarti ya 45 aja gitu kan. Oke. Sampai sini aman ya. Jadi ya ini tambahan aja. Ya sama kayak misalkan sin apa misalkan berapa sin yang hasilnya setengah? Ya banyak, enggak cuma 30 derajat. Ada misalkan 150 kan juga sinnya sama kan. Sin segitu juga hasilnya setengah. Ya sama kayak ini. Tan theta sama dengan 1 itu tetanya enggak cuma 45, tapi ada banyak. Sehingga di sini muncul tambahan ini. Oke, sampai sini aman ya. Nah, sekarang kita tadi udah punya arkes tangan A minus arkes tangan B. Oke, sekarang misal nih ya, misal saya bentar. Ini ya, ini tak tulis ulang dulu di bawahnya. Ini kan maknanya berarti boleh aja plus min, ya sama aja. Ini misalkan aku mau nyari aturan yang plusnya, misalkan aturan yang plusnya, berarti ini hilang ya. Ini
ini hilang ya, ini plus. Oh, benar. Oke, aku mau nyari arcus tangan A plus arcus tangan B misalkan. Ya sama aja ini. Berarti kalau ini min, berarti ini min, ini plus. Sekarang, misalkan, misal ya, misal A sama dengan B. Apa yang terjadi? Kalau A sama dengan B, berarti ini jadinya arcus tangan A. Ini berarti jadinya arcus tangan, oh maaf, A plus A. Yang ini juga berarti A kuadrat. Benar gini ya. Nah, jadi kita bakal dapatkan, ini tak tulis ulang, bentar. Kalau A dan B-nya sama, kita bakal dapat ini. Bentar. Kita coret dulu. Terus ini juga. Oke, ini berarti jadi 2A ya. Ini 2A. Ini berarti 2 arcus tangan A. Oke, kita punya persamaan ini. Sekarang, kita udah punya persamaan ini. Kita udah punya persamaan, mana tadi? Ini ya, oke, ini tak tandai dulu. Ini persamaan 4, katakan aja. Ini persamaan 4 ya. Terus ini persamaan 5, katakan aja. Kita tadi di awal kita udah punya, mana tadi? Kita udah punya ini. Kita udah punya ini. Nah, sekarang goalsnya kita mau ngubah nilai dari arcus tangan ini. Kita mau ngubah nilainya dia. Oke, ini tak tuliskan ulang aja berarti ya. Bentar. Bentar. Bentar ini. Oke, zoom dulu. Pak biar nggak usah nulis ulang. Bentar. Oke, ini tak tuliskan. Oke, kita udah punya ini ya. Sekarang, ini bisa kita ulang jadi gini berarti. Oh, bentar. Ux, Y dia sama dengan 200 pi. Oke. Wah, muat enggak ini? Bentar. Arcus tangan X per Y. Kemudian kurangi ya. Dalam kurung arcus tangan X plus 1 per Y. Kemudian kita kurangi dengan arcus tangan X min Y. X min 1 per Y. X min 1 per Y. Oke, tutup kurung, terus tutup kurung lagi. Ada punya ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini bukan min ya, plus ya, karena udah tak kurung di luar. Nah, kita coba lihat di sini. Arcus tangan. Nah, kita tadi udah dapatkan di mana aturan untuk ada penjumlahan dari arcus tangan. Oke, ini juga sebenarnya kita bisa modifikasi lagi ini jadi gini. Nah, benar. Kalau ini, tadi ada setengahnya ya, maaf, ada setengah ya. Min setengah ya. Oke. Ini biar setengahnya hilang dulu. Bisa aja kan ini 200 kan 2 kali 100. Boleh aja aku duanya tak masukkan hingga ini jadi, benar. Tuliskan ulang. Oke, misalkan 200 ini kan 2 kali 100 berarti
Kalau duanya tak masukkan sini kan tidak ada masalah kan? Duanya tak masukkan sini. Bentar. 2 arctan. Berarti ini min setengahnya nanti hilang. Oke, bentar. Karena setengah kali 2 ya 1. Kita dapatkan itu. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini, oh benar. Ini ada bagian 2 kali arctan. Terus ada arctan sesuatu tambah arctan sesuatu. Ini kan bisa kita jabarkan aturan ini. Kalau yang 2 arctan ini bisa diubah jadi ini. Terus yang arctan sesuatu tambah arctan sesuatu berarti kan jadi aturan yang ini. Ini bisa kita ubah jadi ini. Nah, oke. Sini aman ya. Ini kita coba tuliskan lagi di bawahnya. Berarti gimana jadinya? Ya wes, kita tuliskan aja. Berarti bentar. Berarti bentar. U X, Y, atau langsung aja wes. Sama kayak yang atas ya. Berarti dia sama dengan, kita tuliskan 100 per I, 100 per I, dalam kurung. Oke, sekarang 2 arctan X per Y. Berarti kita bisa pakai aturan ini. Dengan catatan berarti X per Y-nya sama dengan A ya. Oke, jadi kita bakalan punya, kalau gitu, 2 arctan X per Y ini bakal sama dengan ini ya. Ini kita tuliskan aja ini berarti. Ini kita tuliskan ulang di bawahnya sini. Arctan 2 ya, A-nya tinggal kita ini berarti 2X per Y. Oke, terus di sini berarti min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, ini ya. Ini terus dikurangi. Nah, sekarang arctan ini tambah arctan ini. Ya, jadinya apa? Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai ini. Nah, oke. Kita tuliskan lagi di bawah. Ini ya, ini min arctan itu ya. Tapi dengan catatan sekarang berarti A-nya kita ganti apa A-nya? Bentar. A-nya berarti X plus 1 per Y. Oke. Ini bukan plus minus ya. Plus aja tadi. Oke, sehingga ini jadi gini. Oke. Ini ya. Nah, sekarang A-nya kita ganti apa? A-nya kita ganti X plus 1 per Y. X plus 1. Bentar. X plus 1 per Y. Oh, bentar. Ini kemepetan ini. Gini aja, bentar. Per Y. Oke, sama dengannya tak geser aja. Ditambah. B-nya berarti X min 1 per Y. X min 1 per Y. Ya sama, yang bawahnya juga berarti AB itu kita ganti aja semuanya. Kita ganti ini ya, berarti ya. Ini. Oke, terus kalikan dengan ini. Nah, oke, kita udah dapatkan nilainya itu. Nah, ini kan. Nah, jangan lupa tadi di akhir kita tambahkan sesuatu. Kita tambahkan, katakan aja N lah istilahnya. N itu ya sama kayak tadi. Nah, atau kayak konstantal ya, dia bisa 1, bisa min 1, bisa 0. Ya, kita udah dapatkan ini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi sehingga kita dapatkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya gimana? Caranya kita sama-sama kalikan, kita sama-sama kalikan Y kuadrat. Coba.
Ini yang ini kita kalikan y kuadrat, berarti ini jadinya 2xy. Yang ruas oh, bukan yang ini, sorry. Yang ini kan, yang ini kita kalikan y kuadrat, kok hilang. Berarti dia jadinya 2xy. Kalau yang ruas bawah kita kalikan y kuadrat, berarti dia jadinya apa? Y kuadrat min x kuadrat. Y kuadrat min x kuadrat. Oke. Terus yang satunya juga. Nih, kalau aku kalikan dengan apa itu namanya? Dengan y kuadrat, apa yang terjadi? Nah, ini kita hapus saja semua ini. Bentar. Ini kalau kalikan y kuadrat ya. Bentar. Oke, ini jadinya apa jadinya? Y ya. Dalam kurung x plus 1 kita kalikan apa ya jadinya? Oh, bentar. Ini jangan kalikan y kuadrat ya. Kita kalikan y aja, y biasa, y aja. Kalau ini kita kalikan y ruas atas, berarti kan jadinya x plus 1 tanpa y ya, berarti ya udah. Kita tambah dengan x min 1. X min 1. Terus bawah berarti juga sama-sama kita kalikan y, sehingga kita dapatkan apa jadinya? Ruas bawah itu. Kalau kalikan berarti y apa itu? Y kuadrat ya. Y kuadrat min x plus 1, x min 1. X plus 1, x plus 1, x min 1. X min 1. Oke. Kita dapatkan y-nya itu. Nah,